Selamat pagi saudara yang kasih Tuhan. Kita akan bersekutu dalam persekutuan doa pagi. Sebelum kita membaca firman Tuhan, merenungkannya, mari kita nyanyikan pujian berikut ini. Bagian Alkitab yang kita renungkan hari ini adalah dari Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, saudara kasih Tuhan, Anda bisa menebak tentunya saya ada di mana ya. Saya ada di Aula TKK 6, tempat yang biasa kita gunakan untuk beribadah. Dan baru saja beberapa saat yang lalu sebuah acara besar baru selesai di ruangan ini, yaitu ibadah emeritasi dalam diri pendeta, sekarang sudah resmi, pendeta emeritus Roni Nathanael. Ibadah selesai, paduan suara sudah selesai, pemusik semua yang acara sudah tuntas. Sekarang tinggal ada beberapa orang aktivis di belakang, terutama dari tim multimedia, lalu ada beberapa petugas cleaning service yang baru saja membongkar bangku-bangku untuk ditata ulang. Kenapa? Karena besok pagi atau pagi saat Anda mengikuti persekutuan doa ini, aula ini akan digunakan oleh sekolah untuk beribadah. Dan kalau kita lihat memang seringkali dalam acara-acara ibadah, perayaan, kita fokus pada yang di depan layar, yang kelihatan, ya, yang berpidato, yang berkhotbah, paduan suara, semua yang kelihatan. Padahal di balik itu ada sangat banyak orang yang memberikan effort yang sangat besar, menyiapkan, memastikan semua berjalan lancar, orang-orang yang mendukung dalam ramah tamah semua di lantai 3, lalu membereskan ruangan ini supaya bisa digunakan esok hari. Tapi biasanya memang kita akan cenderung melihat, memperhatikan, mengapresiasi mereka-mereka yang kelihatan di panggung, di depan. Tapi ini balik layar, padahal mereka sangat penting, sangat berarti. Nah, seringkali dalam pelayanan atau dalam apapun, kita juga lebih suka mengambil peran yang kelihatan, ya, yang dilihat orang, yang orang mungkin bisa memuji kita, mengapresiasi dengan begitu rupa. Kita agak enggan mengambil peran yang tidak kelihatan, yang tidak tidak dilihat orang, yang mungkin bahkan hal-hal yang mungkin kelihatannya remeh-temeh, yang kecil. Buat apa saya lakukan itu ya? Itu hal yang sepele biar orang lain yang lakukan. Padahal banyak hal kecil justru sangat penting. Misalkan orang yang menjaga kebersihan toilet, kalau itu tidak dilakukan, wah, ribuan ratusan orang yang mengikuti acara susah, ya, tidak bisa mengikuti acara dengan baik karena ketika mereka harus ke toiletnya bau misalnya. Hal yang katanya sepele tetapi sebetulnya sangat punya dampak yang besar. Karena itu apapun yang kita lakukan mestinya kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Seperti dikatakan oleh surat Kolose, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bayangkan kalau semua hal yang kita lakukan seperti untuk Tuhan.
Bukankah kalau kita katakan kita mau melakukan sesuatu buat Tuhan, biasanya kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Kita lakukan dengan, oh ini untuk memuliakan Tuhan, biar Tuhan senang, Tuhan gembira. Maka kita akan berikan effort, usaha yang optimal, yang maksimal. Tapi kalau kita lakukan untuk sesama, kadang-kadang itu ya kita pikir-pikir, ini untungnya apa buatku? Dilihat orang kah, diapresiasi orang atau tidak? Jadi kita mungkin tidak akan memberikan yang terbaik. Kolose 3:23 katakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Tapi sudah dibalik itu, saya yakin Rasul Paulus sama seperti Tuhan Yesus akan mengatakan, apapun yang kau lakukan untuk manusia, sesamamu, lakukanlah sebaik-baiknya, seperti kau harapkan orang lain juga melakukan itu untuk dirimu. Bayangkan kalau kita melakukan yang terbaik untuk setiap orang yang kita temui, siapapun dia. Kalau ia datang kepada kita, minta bantuan, pertolongan, kita lakukan yang terbaik yang kita bisa. Karena dalam diri orang itu, kita juga melihat Tuhan hadir. Jadi kita bisa mengapresiasi, menghargai siapapun dia. Tidak perlu yang baik yang kelihatan di depan layar, maupun mereka yang bekerja di balik layar, memastikan semua berjalan baik. Mari kita senantiasa bersyukur untuk setiap orang yang dipakai Tuhan, baik yang kelihatan besar atau penting pekerjaannya, maupun mereka-mereka yang mungkin kelihatannya sepele apa yang mereka kerjakan. Tapi juga kalau Tuhan percayakan sesuatu kepada kita, sebesar, serumit apapun atau sekecil, sederhana apapun, mari kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati selalu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah yang kau berikan dalam setiap kesempatan kami melakukan apa yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan, tetapi tentunya juga lewat apa yang bisa kami lakukan untuk kebaikan orang-orang di sekitar kami. Ajar kami agar apapun yang Tuhan percayakan, besar, kecil, hal yang rumit atau sederhana, semuanya kami kerjakan dengan sebaik-baiknya. Bahkan ketika kami melakukan sesuatu untuk orang-orang di sekitar kami, biar kami lakukan dengan ketekunan yang sama seperti ketika kami melakukannya untuk Tuhan. Karena dalam semua itulah justru apa yang menjadi sikap kami kepada Tuhan menjadi nyata, yaitu lewat sikap kami terhadap sesama kami. Kami berdoa untuk kehidupan kami sebagai keluarga dalam setiap pergumulan. Tuhan yang pimpin, Tuhan yang berikan apa yang baik bagi kami yang bergumul dengan masalah ekonomi, relasi ataupun masalah kesehatan. Dalam semuanya Tuhan yang beserta. Juga untuk kehidupan kami sebagai gereja Tuhan, kami bersyukur bahwa kebaktian emeritasi boleh berlangsung dengan baik atas diri Pendeta Roni Nathanael. Kiranya dalam status yang baru sebagai Pendeta Emeritus, Pendeta Roni boleh tetap menjadi alatmu, menyatakan kasih, sukacita, membagikan berita sukacita Injil Kristus yang membawa keselamatan bagi siapapun yang boleh diperjumpakan dengannya. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami dalam setiap tantangan yang dihadapi, beri hikmat pada para pemimpin kami, dan berikan juga kemauan kepada kami semua, seluruh unsur masyarakat, bekerja bersama-sama untuk melakukan apa yang baik bagi hidup bersama. Kami juga mau berdoa menaikkan permohonan-permohonan atau pergumulan-pergumulan kami yang tidak bisa kami bagi dengan orang lain, karena kami percaya Tuhan selalu mendengar dan akan memberikan yang terbaik bagi kami. Maka inilah doa-doa pribadi kami.
Demikianlah ya Tuhan, kami percaya Engkau akan senantiasa memberikan yang terbaik, tapi juga terutama berikanlah kami hati yang mau selalu terbuka untuk kehendak-Mu. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dan kami serahkan doa kami ini hanya dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surga ku harapkan, karena surga kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan